dalam seni ornamen, yang merupakan bentuk dasar penciptaan atau perwujudan suatu karya ornamen. Nah, motif ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu motif manusia. Motif manusia merupakan motif yang mengambil inspirasi dari figur manusia yang distilasi sebagai objek utama ornamennya. Nah, penciptaan motif manusia ini dapat diambil hanya dari bagian tubuh tertentu, misal wajah ataupun topeng, ataupun bisa juga bagian tubuh secara utuh, seperti yang ada di gambar berikut ini. Nah, yang kedua adalah motif binatang. Motif binatang merupakan jenis motif yang menggunakan wujud binatang seluruhnya, atau beberapa bagian tertentu saja sebagai gagasan utama dalam ragam hias. Penggambaran binatang dalam ornamen sebagian besar ini merupakan hasil gubahan atau sterilisasi. Jarang berupa binatang secara natural, tapi hasil gubahan tersebut masih mudah dikenali bentuk dan jenis binatang yang digubah, seperti burung. Contohnya. Yang ketiga adalah motif tumbuhan. Motif tumbuhan merupakan motif dengan wujud tumbuhan atau bagian tertentu tumbuhan sebagai utama dalam ragam hias. Untuk motif tumbuhan ini bisa saja digubah dengan cara stilasi, distorsi, abstraksi, maupun secara natural, baik perwujudan seluruh bagian tumbuhan maupun bagian tertentu saja. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu motif geometris. Motif geometris ini merupakan motif paling tua dalam karya ornamennya. Motif geometris biasanya didominasi oleh unsur garis, mulai dari garis lurus, spiral, lengkung, zigzag, segi empat, lingkaran, ataupun persegi panjang. Biasanya motif geometris ini terlihat simetris sama panjang dan sama lebar. Motif geometris ini bisa diterapkan untuk semua media. Selain batik, motif geometris juga dapat ditemui pada desain interior seperti keramik, plafon, kaca, hias, teralis, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pola. Pola merupakan suatu hasil susunan atau pengorganisasian dari motif tertentu dalam bentuk dan komposisi tertentu pula. Nah, contohnya ini bisa seperti batik, pola hias, atau bangunan Majapahit. Singkatnya, pola adalah penyebaran atau penyusunan dari motif-motif. Nah, pola ini juga ada 4 jenis-jenisnya. Yang pertama itu jenis simetri, jenis simetris, yaitu pola yang dibuat antara bagian kanan dan kiri atau bawah itu sama. Yang kedua adalah asimetris, yaitu pola yang dibuat antara bagian-bagian kanan kirinya itu tidak sejajar atau sama. Dan yang ketiga itu pengulangan, yaitu pola yang dibuat secara berulang-ulang. Dan yang terakhir itu bebas atau kreasi, yaitu pola yang dibuat secara bebas bervariasi, di mana perwujudan bentuk artinya itu bebas, tetapi tidak menyimpang dari bentuk motif yang dikehendaki sehingga hasil karya sesuai dengan ide yang diungkapkan. Berikut dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan dilanjut kelompok 2 ya. Share screen. Sudah terlihat? Ya, dan. Ya, saya mulai. Selamat siang, saya Bagus Priamboto, perwakilan dari kelompok 2, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai motif dan jenis pola dalam ornamen. Satu motif yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris seperti garis, lengkung, lurus, lingkaran, segitiga, segi empat, dan bentuk meander, dan lain-lain. Bentuk-bentuk ini kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Motif geometris ini merupakan motif tertua dari ornamen. Di Indonesia, motif ini dapat ditemui hampir di seluruh wilayah Nusantara, seperti di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Contohnya seperti meander, pilin, lereng, banji, kawung, selamprang, dan tumpal. Yang kedua, motif floral. Motif floral adalah bentuk pengubahan visual tumbuh-tumbuhan. Bentuknya adalah berupa akar, daun, bunga, biji, tunas, buah, ranting, atau pohonnya. Motif floral sudah dikubah cenderung sulit dikenali jenis dan bentuknya karena telah diubah jauh dari bentuk aslinya.
Penggambaran ragam hias flora dalam seni ornamen dilakukan dengan berbagai cara, baik natural maupun stilasi, sesuai dengan keinginan senimannya. Ragam hias flora sebagai sumber objek motif ragam hias dapat dijumpai hampir di seluruh pulau di Indonesia. Contohnya terdapat pada barang-barang seni seperti batik, ukiran, tenunan. Yang ketiga, motif fauna. Ragam hias fauna adalah ragam hias yang menggunakan bentuk fauna atau hewan sebagai objek motif ragam hias. Penggambaran binatang dalam ornamen sebagian besar merupakan hasil gubahan atau stilasi. Jarang berupa binatang secara natural, tapi gubahan tersebut masih mudah dikenali. Bentuk dan jenis binatang yang digubah. Dalam visualisasinya, bentuk binatang terkadang hanya diambil pada bagian tertentu, tidak sepenuhnya, dan dikombinasikan dengan motif lain. Yang keempat, motif figuratif atau motif manusia. Ragam hias figuratif adalah bentuk ragam hias yang menggunakan objek manusia sebagai objek motif ornamennya. Manusia sebagai salah satu objek dalam penciptaan motif ornamen mempunyai beberapa unsur, baik secara terpisah seperti gedok atau topeng, atau secara utuh seperti bentuk-bentuk pewayangan. Yang kelima adalah motif kosmos atau alam. Motif kosmos atau berbentuk alam seperti gunung, air, awan, batu-batuan, dan lain-lainnya. Motif kosmos atau berbentuk alam dalam penciptaannya biasanya diubah sedemikian rupa sehingga menjadi suatu motif dengan karakter tertentu sesuai dengan sifat mengekspresikan dengan pertimbangan unsur dan asas estetika. Misalnya motif bebatuan yang ditempatkan pada bagian bawah suatu benda atau bidang yang dihiasi dengan motif tersebut. Nah, motif kreasi atau khayalan. Motif kreasi yaitu bentuk-bentuk ciptaan yang terdapat pada alam nyata. Bentuk ragam hias khayali adalah berupa hasil daya dan imajinasi manusia atas persepsinya. Motif mengambil sumber ide dari dunia luar, dunia nyata. Contoh motif ini adalah motif kala, ikan duyung, raksasa, dan motif-motif makhluk gaib lainnya. Kemudian pola. Pola dalam ornamen yaitu simetris, yaitu pola yang dibuat antara bagian dan kiri atau atas dan bawah adalah sama. Kedua adalah asimetris, yaitu pola yang dibuat antara bagian-bagiannya, kanan, kiri, atas, bawah tidak sama. Kemudian pengulangan, yaitu pola yang dibuat dengan pengulangan motif-motif. Kemudian bebas atau kreasi, yaitu pola yang dibuat secara bebas dan bervariasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, silakan berlanjut kelompok 3, kelompok 2 di stop ini. Sudah kelihatan belum ya? Ya, sudah, Mas. Sudah, oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami kemarin mengenai motif dan pola dalam ornamen gitu ya. Oke, sebelum kita masuk materi gitu ya, kami jika nanti dalam presentasi ada kesalahan, kemudian ada kekurangan materi, mohon nanti membenarkan atau menambahi gitu ya. Oke, kita mulai dari pengertian motif terlebih dahulu. Motif adalah unsur pokok sebuah ornamen. Melalui motif, tema atau ide dasar sebuah ornamen dapat dikenal. Ia dapat merupakan gubahan abstrak, sedangkan pola adalah bentuk perulangan motif. Pola juga dapat sebagai motif jika kemudian disusun berulang menjadi pola baru. Nah, itu pengertian panjangnya. Sekarang pengertian singkatnya atau pengertian ringkasnya gitu ya, tentang motif dan pola. Jadi motif itu adalah
corak dasar teman-teman. Jadi belum ada pengulangan itu motif. Nah, sedangkan kalau pola itu adalah pengulangan atau penyusunan di antara motif-motif gitu ya. Jadi kalau saya kasih contoh ini ya misalnya, saya kasih contoh motif manusia ini. Nah ini gambar manusia ini ketika sendirian ini disebut motif gitu ya. Tetapi ketika sudah diduplikasi atau disusun secara horizontal seperti ini, maka ini namanya pola gitu. Itu secara pemahaman dari kami. Terus kemudian di sini ada 7 motif menurut kami. Yang pertama ada motif geometris, kemudian yang kedua ada motif manusia, motif binatang, motif tumbuhan, motif benda alam, motif benda teknologis, dan motif kaligrafi. Nah, kita coba bedah satu persatu ya dari 7 motif ini. Yang pertama ada motif geometris. Nah, motif geometris ini adalah motif yang disusun dari titik, garis, kemudian bidang gitu ya. Jadi motif ini memang sudah tua gitu ya, dari sejak praaksara gitu ya. Terus kemudian motif ini banyak dijumpai di daerah Indonesia bagian tengah sampai timur gitu ya. Walaupun di Pulau Jawa pun juga banyak, tapi memang yang mayoritas adalah Indonesia bagian timur sampai tengah gitu. Contohnya kayak Pulau NTT, NTB gitu ya, Sulawesi, Papua, dan lain sebagainya itu. Terus kemudian untuk motif manusia. Nah, motif manusia ini adalah gambaran atau motif yang terinspirasi dari anatomi manusia maupun kegiatan manusia. Nah, ini juga sama teman-teman. Motifnya banyak ditemui di Indonesia bagian tengah sampai timur. Biasanya untuk ornamen pakaian adat sampai alat musik sampai itu alat perang gitu ya. Nah, itu. Terus kemudian yang ketiga ada motif binatang, ya teman-teman tahu sendirilah ya, motif binatang, motifnya ya dari binatang gitu ya, diambil dari binatang. Terus kemudian motif ini banyak ditemui di Pulau Jawa khususnya. Yang ketiga ada motif tumbuhan, ini juga sama kayak motif binatang, banyak ditemui di Pulau Jawa gitu ya. Pulau Jawa, kemudian Pulau Sumatera. Terus inspirasinya itu ya dari tumbuh-tumbuhan, dari sulur-suluran seperti itu. Terus kemudian yang kelima ada motif benda alam. Nah, motif benda alam ini adalah motif yang diambil dari alam sekitar gitu ya. Kita ngasih contoh awan gitu ya, awan di sini ya, Batik Cirebon gitu ya, Mega Mendung. Nah, di sini teknik pengambilan dari benda alam itu tidak semata-mata langsung kita ambil secara realis ya. Tapi harus ada penggubahan terlebih dahulu. Nah, di sini pakai teknik stilasi, teman-teman. Terus kemudian yang keenam ada motif benda teknologis, gitu ya. Motif benda teknologis ini inspirasinya dari teknologi-teknologi buatan manusia. Contohnya seperti bangunan, terus kemudian kendaraan, dan lain sebagainya lah. Dan penerapannya pun kebanyakan ada di batu-batu gitu ya. Seperti yang ada di contoh itu diterapkan di batu atau dinding candi kalau nggak salah, seperti itu. Terus kemudian yang ketujuh ada motif kaligrafi. Nah, motif kaligrafi ini adalah motif atau ornamen yang diambil dari huruf bahasa Arab gitu ya. Biasanya motif ini kita temui di tempat-tempat ibadah gitu ya. Contohnya masjid, kemudian ada tempat-tempat yang pokoknya nuansanya Islami gitu ya, gitu. Nah itulah tadi dari ketujuh motif yang bisa kita sampaikan. Nah kemudian di sini kita ada juga pola gitu ya teman-teman. Oke, ini jadi ada 8 pola menurut kami. Yang pertama ada pola pinggiran simetris, yang kedua ada pola berdiri, yang ketiga ada pola berjalan, keempat pola sudut, yang keempat ada pola serak, entah gimana ini membacanya, serak atau serak nggak tahu ya, kayak pola serak gitu ya. 6, terus kemudian ada pola bergantung, 7 pola beranting, dan 8 ada pola memusat gitu. Nah untuk pola pinggiran simetris di sini pola yang disusun secara simetris atau seimbang gitu ya teman-teman, seperti gambar di contoh. Terus kemudian yang kedua ada pola berdiri.
Nah, ini pola berdiri adalah pola yang disusun pada bagian bawah itu lebih besar daripada bagian atas, seperti itu. Jadi ketika kita melihat dari jarak jauh, yang paling menonjol itu adalah pola yang bagian bawah gitu ya, karena memang polanya itu memang dominan yang bawah gitu. Terus untuk pola berjalan, nah ini pola yang terlihat seperti bergerak gitu ya, seakan-akan mata kita diajak bergerak gitu, ketika melihat pola ornamen seperti ini, seperti jejak kaki ya teman-teman ya, gitu. Terus untuk pola sudut, nah pola sudut ini biasanya kita temui di meja, kita temui di gamelan, terus di kursi dan lain sebagainya, seperti itu. Terus untuk yang keempat ada pola serak gitu ya. Pola serak ini ya seperti contoh di gambar lah ya, saling mengisi ruang kosong seperti itu. Terus kemudian yang keenam ada pola bergantung. Nah, ini kebalikan dari pola berdiri. Ya, kalau yang tadi pola berdiri itu bawah, kalau yang pola bergantung yang atas. Jadi yang paling mencolok yang atas. Terus kemudian yang bawah itu cuma sebagai sarana biasa lah ya, untuk menghias kecil-kecilan seperti itu. Terus kemudian yang ketujuh ada pola beranting. Nah, pola beranting ini kita ngambil contoh batik kawung ya. Nah, ini batik kawung seperti ini, sangat simetris sekali, nggak ada yang jomplang sebagian ya teman-teman. Terus kemudian yang ke-8 ada pola memusat. Nah, ini berbentuk seperti lingkaran ini. Biasa kita temui di perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, dan di bangunan-bangunan Islami seperti itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi, nanti teman-teman bisa menambahi ya teman-teman ya, seperti itu. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ya, silakan lanjut kelompok 4 ya. Izin share screen, Pak. Ya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Marzak, perwakilan dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kerja dari kelompok 4 tentang motif dan pola. Nah, motif merupakan pangkal untuk membentuk suatu pola, baik dibentuk dari unsur garis maupun suatu bentuk figur. Nah, contoh motif itu ada motif geometris, motif tumbuhan, motif hewan, motif manusia, motif alam seperti gunung, air, awan, batuan, dan lain-lain, kemudian motif kreasi. Nah, motif geometris. Motif ini lebih banyak memanfaatkan unsur-unsur ilmu ukur seperti garis lengkung, lurus, lingkaran, segitiga, segi empat, bentuk mender, bentuk pilin, dan lain-lain. Nah, ragam hias ini pada mulanya dibuat dengan guratan-guratan mengikuti bentuk benda yang dihias. Dalam perkembangannya, motif ini bisa diterapkan pada berbagai tempat dan berbagai teknik, seperti digambar, dipahat, dicetak, dan lain-lain. Kemudian motif tumbuhan. Nah, penggambaran motif tumbuh-tumbuhan ini dalam seni ornamen itu dilakukan dengan berbagai cara, baik secara natural maupun dengan cara gubahan. Dan biasanya yang paling banyak ditemui adalah gubahan stilasi. Nah, jenis tumbuhan yang dijadikan objek atau inspirasi dari motif tumbuhan ini juga bermacam-macam, tergantung dengan lingkungan atau tempat motif tersebut diciptakan. Selanjutnya ada motif binatang. Nah, penggambaran binatang dalam ornamen bagian besar merupakan hasil gubahan. Jarang berupa, nah hasil gubahan ini banyak ditampilkan dengan cara stilasi maupun deformasi dan lainnya. Namun tetap mudah untuk dikenali bentuk dan jenis binatang yang ditampilkan. Nah, pada ornamen jenis binatang ini yang sering dijadikan sebagai objek gubahan yaitu ada burung,
kemudian singa, ular, kera, gajah, dan lain-lain. Selanjutnya ada motif manusia. Nah, motif manusia di sini motif ornamennya itu memiliki beberapa unsur, baik secara terpisah, baik ditampilkan secara hanya menampilkan objek topeng atau kedok ya, kemudian bisa juga secara utuh, yaitu seperti penggambaran wayang. Kemudian ada motif gunung, air, awan, batu, dan lain-lain. Nah, motif benda alam seperti ini dalam penciptaannya biasanya digubah sedemikian rupa sehingga menjadi suatu motif dengan karakter tertentu sesuai dengan sifat benda yang diekspresikan. Nah, misalnya motif bebatuan biasanya ditempatkan pada bagian bawah suatu benda atau bidang yang akan dihias dengan motif tersebut. Seperti bisa dilihat pada gambar ya. Nah, untuk selanjutnya ada pola. Nah, pola sendiri merupakan motif yang dibuat secara berulang-ulang, saling menjalin, seling-seling, berderet, atau variasi satu motif dengan motif lainnya. Nah, pola ini ada beberapa pola, ada beberapa macam ya. Ada pola simetris, pengulangan, dan pola bebas atau kreasi. Nah, pola simetris sendiri yaitu pola yang dibuat yakni antara bagian kanan dan kiri atau atas dan bawah itu sama. Sedangkan pola simetris adalah pola yang dibuat antara bagian kanan, kiri, atau atas bawah itu tidak sama atau tidak beraturan. Nah, kemudian ada juga pola pengulangan, yaitu pola yang dibuat dengan pengulangan motif-motif. Seperti pada gambar, motifnya itu diulang-ulang secara runtut ya. Kemudian yang terakhir adalah pola bebas atau kreasi, yaitu pola yang dibuat secara bebas atau bervariasi sesuai dengan senimannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir silakan kelompok 5 ya. Izin share screen ya, Pak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan membahas hasil diskusi kelompok kami mengenai motif dan jenis pola dalam ornamen. Motif merupakan bentuk dasar dalam penciptaan suatu karya ornamen, contohnya motif geometris, motif non-geometris meliputi motif tumbuhan, hewan, manusia, benda alami, dan motif kreasi atau khayalan. Selanjutnya, pola merupakan pengulangan pada motif di dalam penciptaan ornamen. Terdapat beberapa macam pola. Yang pertama yaitu simetris, yaitu pola yang dibuat antara bagian kanan dan kiri atau atas dan bawah yang sama. Dan yang kedua asimetris, yaitu pola yang dibuat antara bagian-bagiannya kanan kiri atau atas bawah tidak sama. Dan yang ketiga pengulangan, yaitu pola yang dibuat dengan pengulangan motif-motif. Dan yang terakhir, pola bebas atau kreasi, yaitu pola yang dibuat secara bebas dan bervariasi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda semua sudah presentasi dan tapi kalau saya cermati sudah ada kesepakatan ya, kesamaan pandangan atau pendapat. Ya. Pertama terkait dengan motif. Ya. Apakah motif itu dalam ornamen tadi sudah Anda tulis, sudah Anda nyatakan bahwa yang namanya motif adalah elemen pokok, ya. Elemen pokok atau unsur atau komponen. Elemen pokok, unsur pokok atau komponen utama dalam ornamen. Bisa juga kita katakan sebagai tema ya. Jadi kalau itu menjadi unsur pokok, elemen pokok, komponen pokok, maka itu bisa menjadikan tema dalam ornamen itu. Maka kita bisa menyebut ada motif geometris, ya, motif manusia, motif binatang, motif benda alam, ya, tadi ada yang disebut motif kosmos, motif teknologi dan seterusnya.
Itu kan sesungguhnya merupakan elemen pokok. Ya. Terus kemudian, apakah itu pola? Ada kesepakatan pula ya, bahwa pola merupakan pengulangan dari motif. Ya. Jadi pengulangan dari motif. Jadi motif itu diulang-ulang, kata dunia gitu ya. Jadi ketika sudah ada pengulangan motif, maka disitulah sudah ada upaya pemulahan. Oleh karena itu kalau tadi dikatakan misalnya pemulahan itu ada pemulahan simetris, betul ya. Jadi motif itu bisa diulang secara simetris. Artinya bila dua, ya, kanan kiri sama atau tangkuk gitu ya, itu simetris. Tetapi kalau disebut ada pemulahan asimetris, tadi banyak ya yang menyebut itu ya, pemulahan asimetris. Nah itu terus pengulangan motifnya bagaimana? Ya. Yang namanya motifnya itu harus diulang kok. Ya. Kok asimetris? Nah, apakah ada komponen yang dihilangkan? Kalau ada komponen yang dihilangkan atau unsur yang dihilangkan, berarti itu tidak merupakan pengulangan yang sempurna. Ya. Jadi perlu Anda garis bawahi ya, sesungguhnya pengulangan asimetris itu di dalam ornamen tidak ada. Ya. Pemulaan asimetris itu berarti ya ornamen yang memang asimetris gitu ya, bukan pemulaan. Kalau membuat ornamen yang asimetris boleh ya, antara kanan dan kiri itu tidak sama boleh, tapi itu bukan dikatakan sebagai pemulaan. Karena yang namanya pemulaan itu motif harus diulang. Ya? Nah kemudian kalau Anda mengatakan tadi ada yang mengatakan pengulangan. Nah, ya memang pemulaan itu pengulangan dari motif. Maka ya yang menyebut pengulangan itu ya sesungguhnya apa itu ya? Dalam istilah bahasa penguatan ya, yang namanya pemulaan itu yang mengulang memang. Maka kita tidak boleh menyatakan pengulangan. Ya. Nah, kemudian ada yang menyebut pemulaan bebas, itu boleh ya, boleh. Pemulaan bebas. Jadi pemulaan yang mungkin adalah pemulaan simetris, ya kan? Kemudian pemulaan bebas, itu ya, jadi ya, yang asimetris itu nggak mungkin atau dianggap tidak benar sebagai pemulaan ya. Yang namanya sekali lagi pemulaan adalah pengulangan motif. Terus tadi kelompok 3 ya, kelompok 3 itu menyebut macam-macam ya, ada pemulaan berdiri, pemulaan gerak, ya. Kemudian pemulaan mungkin bergantung, ya kan? Nah, tapi ada beranting ya, mungkin berantai ya, bukan beranting. Nah, dan seterusnya macam-macam. Nah, itu kalau kita cermati, ya, kalau misalnya pemulaan berdiri, ya, berdiri, itu yang berdiri apanya, gitu kan? Yang berdiri apanya? Jadi kan perlu pertanyaan, ya, perlu digali. Ya. Ada pemulaan bergantung. Ya. Nah, itu yang digantung apanya? Ya. Dan itu merupakan pengulangan motif, ya. Ya. Jadi pemulaan itu pengulangan motif. Jadi motifnya itu diulang dengan cara bagaimana? Kalau misalnya yang berdiri itu sesungguhnya diulang secara berurutan, berderet, ya, maka itu disebut dengan pemulaan paralel, ya. Coba kita perhatikan di sumber ya. Sumber, nah, bentar, saya cari di mana ini ya. Ya, jadi kalau motif itu, ini satu motif ya. Ini satu motif.
Ini motif. Satu motif. Nah, motif ini kemudian diulang di sebelah kanan sini, sebelah kanannya lagi sininya. Ini terus diulang lagi ke atas, diulang lagi ke atas. Ini kan intinya menjajarkan, ya, jajar. Maka ini, ya, pengulangan yang demikian, apakah nanti menggantung ataukah berdiri atau apa, itu sesungguhnya merupakan pengulangan paralel, ya, merupakan pengulangan paralel. Tapi bisa juga, ya, pengulangan itu dibuat dengan cara, ya ini tadi ya, ya, menggunakan ini ya, garis diagonal ini, ya, seperti gelas ketupat. Nah, ini yang disebut dengan pemulaan diamond, ya. Ini diamond. Ini diamond, ini paralel. Jadi kalau tadi misalnya yang kelompok 3 ya, tadi memaparkan tentang motif manusia. Di awal tadi bahasanya sudah bagus kelompok 3, menunjukkan bahwa ketika menampilkan motif manusia itu sesungguhnya adalah pemulaan paralel, ya, dijajarkan gitu. Nah, pemulaan yang lain ada, ya kan? Ini tadi paralel ya, sudah ya. Oh, ini belum jatuh. Nah, tapi banyak yang menyebut simetris. Nah, inilah contoh yang pemulaan simetris. Ini ya simetris. Jadi antara belahan kanan dan kiri itu sama ya. Ini simetris. Pemulaan simetris. Nah, kemudian yang sebelah sini, ini kalau tadi misalnya ada yang mengatakan pemulaan secara bebas, ya, ini sesungguhnya permainan antara raut positif dan raut negatif. Ini pemulaan simetris ya. Nah, sesungguhnya ada juga pemulaan yang kalau ini disebut dengan pemulaan Hallsgrove ini ya. Hallsgrove. Anda bisa perhatikan ini skemanya. Satu motif itu kemudian nanti diturunkan separuh, ya, maka disebut dengan Hallsgrove. Nah, ini kalau misalnya motifnya seperti ini, kalau diturunkan separuh jadi. Nah, kalau ini disebut dengan quarter growth. Nah, motif yang demikian ini diturunkan seperempat, turunnya seperempat, dan seterusnya ya. Ini istilah-istilah yang dalam pengulangan ya, yang jelas tapi yang Hallsgrove, quarter growth, ya, paralel dan sebagainya. Ya, jadi Anda jangan gunakan tadi terutama kelompok 3 ya, misalnya ada pemulaan berdiri, terus apa tadi, bersujud, terus apa, bergerak, ya kan, bergantung, berdiri. Nah, itu hakikatnya apa? Apakah simetris, ataukah paralel, gitu kan? Apakah diamond, apakah Hallsgrove, atau quarter growth, ataukah bebas gitu kan. Itu, tapi kelompok 3 itu sumbernya dari mana kelompok 3? Halo? Kelompok 3? Kelompoknya Mas Ezra?
Mas Isra? Halo? Oh, tadi ada Mas Isra? Oh iya Pak, tadi Ya, sinyalnya tadi, itu putus-putus Pak. oh, sinyalnya putus-putus. Iya, Tapi jadi saya off ketika kan. ngambil itu jenis-jenis pemowaan ada berdiri, terus bergantung, teras, itu dari mana? Oh, kemarin itu materinya ini sih Pak, dibagi-bagi sih Pak. Yang kemarin yang nyari Mas Arzul. Yang mencari siapa? Mas Mas apa? Arzul. Arzul, yang Arzul. Arzul. Ngambilnya dari mana Mas Arzul? Iya Pak, dari itu salah satu PDF di internet Pak. Oh, internet. Ya. Iya, Ya, bukan dari ya buku. makanya tadi kan membingungkan kan. Iya Pak. Yang Maaf, Pak. berdiri, yang berjalan, macam-macam aneh-aneh itu sesungguhnya nanti dikembalikan itu ya. Iya, Apakah Pak. simetris, apakah paralel. Jadi kalau yang dijajarkan itu paralel. Jadi motif itu dijajarkan ya. Atau Iya, mungkin kalau asimetris juga nggak ada ya. Pemulaan mesti ada kesamaan motifnya itu. Jadi motifnya ya kalau tidak dibolak-balik, kalau bolak-balik kan simetris. Kalau asimetris itu kan antara kanan dan kiri tidak sama. Kalau tidak sama antara kanan dan kiri berarti tidak ada pemulaan, gitu kan? Ya. Jadi kalau asimetris itu kan kanan kiri tidak sama ya, bentuknya tidak sama tapi seimbang. Tapi kalau tidak ada istilahnya pemulaan ya berarti ya bukan pemulaan, memang tidak ada pemulaannya, namanya pemulaan dari. Jadi gitu ya, nanti Anda setelah ini ditutup, silakan Anda berlatih ya, mencoba mencoret-coret pada kertas gambar ukuran A3 atau A4 gitu. Anda membuat motif ya. Motif mungkin bisa seperti kemarin ketika latihan menghijau itu, ya, latihan hijau, ambil motif tertentu silakan, apakah binatang, apakah geometris, ataukah manusia dan seterusnya atau tumbuh-tumbuhan gitu kan, yang sederhana saja ya, sederhana karena butuhnya adalah persoalan pemulaan. Nah nanti Anda saya minta untuk memulakan secara simetris. Ya. Kalau simetris kan berarti kanan kiri sama. Terus yang kedua adalah paralel. Ya. Kalau paralel itu mengulang ya, mengulang ke kanan atau mengulang ke kiri atau mengulang ke atas atau mengulang ke bawah. Jajarkan saja. Itu paralel ya. Terus yang ketiga bisa. Nah, mungkin bisa lihat contohnya tadi ya, belum selesai bagi saya tadi ya. Ini. Nah, ini. Jadi contohnya ini. Tampak di tempat Anda ya. Halo? Iya Pak. Iya, Pak. Ya, ini jadi misalnya ini motifnya ini ya kan. Nah, jadi kalau diulang secara simetris kan akan jadi begini ya, antara bagian kanan ya, bagian kanan dan kiri sama. Gitu kan? Terus ini paralel gitu. Paralel ke kanan, gitu, paralel ke bawah gitu. Ini yang paralel ya. Kalau ini yang beda, ini tadi yang diamond tadi ya, pengulangan diamond. Nah ini kan beda dengan ini dan ini. Ya. Ini sebenarnya bisa dijadikan paralel juga bisa, berarti kan tidak sama dengan ini. Ya. Nah ini misalnya motifnya begini, terus diulang secara simetris ya. Jadi, nah kemudian ini paralel ya, ini mengulang paralel. Ini kebetulan juga diulang secara tapi ya contohnya yang apa kata grup ya dengan quarter apa ini tulisannya salah quartet ya
Ini quarter ya, quarter drop. Jadi motifnya diturunkan seperempat. Tuh ya. Ini nanti yang ya, yang bisa Anda lihat ya seperti itu. Jadi sederhana saja dalam waktu 1 jam selesai ya untuk hari ini. Nah, untuk pertemuan yang akan datang itu kan kita sudah memasuki proyek ya. Jadi sudah harus membuat proyek karya, yakni diawali dengan menciptakan motif geometri. Jadi yang namanya menciptakan jangan mencontoh ya. Kalau kita sudah tahu bahwa motif geometri itu ada kumpal, ada meander, ada filin, ya, ada swastika misalnya saja. Ya, itu Anda tidak boleh nyontoh motif kumpal, tidak boleh nyontoh motif apa tadi, misalnya meander, swastika, jangan contoh ya, tapi menciptakan sendiri motif geometri. Kan prinsipnya sudah kita pahami ya, bahwa motif geometri itu motif yang dibangun dengan bantuan alat-alat geometri. Ya. Jadi ketika Anda misalnya membuat semacam kumpal dan sebagainya itu, ya sudah barang itu perlu menggunakan alat bantu penggaris. Ya, walaupun nanti ketika Anda mengisi dengan ornamen, ya penggarisnya ditinggal dulu, gitu kan? Tidak harus menggunakan penggaris. Jadi alat bantu pembentuk bidang geometri itu bisa Anda gunakan ya, penggaris, jangka dan sebagainya. Tetapi nanti ketika menggambar, ya, finishing itu Anda boleh meninggalkan dengan langsung menggambar dengan tangan, gitu ya. Tapi kalau misalnya tetap dibantu dengan penggaris ya, jangka ya boleh ya, silakan. Nah nanti Anda tuangkan gambar Anda itu di pertemuan yang akan datang itu dalam kertas ukuran A3 ya. A3 dengan penggunaan teknik linear dan blok ya. Nanti akan saya kirim contoh-contoh materinya itu, contoh karyanya ya di grup ya, nanti bisa dilihat. Nah, yang penting nanti dalam minggu ini tugas terstrukturnya kan Anda harus sudah mulai menyiapkan itu tadi ya, menciptakan motif geometri. Nah, oleh karena itu nanti forum diskusinya, forum kelompoknya itu Anda membicarakan motif yang Anda akan kembangkan ya. Jadi misalnya ini Mas Bagus yang bebel kan berkarya ya. Nah karyanya itu coretan-coretanmu sejak awal itu nanti di-share ya ke teman sejawat, teman kelompoknya. Minta masukan ya, minta komentar gitu kan. Ya, minta komentar dari temanmu. Kalau memang sudah bagus ya silakan ya, bagusnya sudah di mana, misalnya karyanya Mas Bagus itu nanti di komentari oleh Mas Bagus itu kelompok berapa ya? Di kelompok dia, ya, misalnya Mas Yusuf Ali Permati memberikan komentarnya, karyamu ini sudah bagus ya, sudah bagus. Tapi kalau ini di bagian bawah itu ditambahi komponen lingkaran akan menjadi lebih bagus. Nah, misalnya begitu komentarnya ya, itu komentar Yusuf Ali Permati. Nah itu nanti komentar-komentar itu tolong dicatat, catat dituliskan. Mungkin nanti saya tunjukkan caranya ya. Ini saya tutup dulu, saya buka. Ya, kemarin kan Anda di laporan terstruktur ya.
Ya, ini nanti ketika Anda berdiskusi ya, jadi misalnya ini pokok kajiannya adalah penciptaan motif geometris dan pemulaannya. Ya. Kan ini hari tanggal pelaksanaan Anda itu berdiskusi ya, tanggal berapa? Barang itu sebelum Senin ya, kalau bisa sebelum Senin. Anggota kelompoknya. Nah, ini tulis anggota kelompok yang berkontribusi pada Anda ya. Jadi tadi misalnya contohnya Bagus Priambodo. Bagus Priambodo itu siapa yang memberikan masukan? Katakan misalnya seluruhnya. Nah, kalau seluruhnya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 orang. Jadi nanti kalau seluruhnya memberikan masukan, berarti 6 orang. Timbulan produk kajian, nah, nanti ditulis ya. Ini kan memberikan saran. Jadi kalau misalnya saja saran pertama, ini misalnya ya, saran pertama dari Yusuf, tulis saja. Dari Yusuf, 1, Yusuf Akbar, itu ya. Nah, Akbar. Nah, ini sarannya apa, gitu ya, ditulis. Nah, misalnya gambarnya ya. Gitu kan. Yang tambahkan motif-motif tumbuhan. Ya, ini masukan dari sebagai. Terus nanti yang kedua siapa ya? Dan terusnya. Itu ya. Ini sudah diskusi berarti ya. Terus ini diskusi dokumen diskusi biasa seperti foto ya. Ya, nanti karyamu disampaikan di sini ya kan, ditambah bukti-bukti diskusi. Nah, yang menggunakan dia group ya nanti di YouTube gitu kan. Jadi media diskusinya silakan ya, pakai dia group ya boleh, pakai Zoom ya boleh, Google Meet ya boleh gitu kan. Yang penting nanti ada bukti komunikasi antar teman gitu ya. Jadi yang penting itu ada komunikasi antar teman, tidak berkarya sendiri gitu ya. Nah, nanti bukti itu ya, bukti tugas terstruktur itu nanti tolong ditaukan di Elena ya. Taukan di Elena sudah barang tentu paling lambat ya nanti hari Senin minggu depan itu pukul 13 ya. Paling lambat pukul 13. Karena nanti akan saya gunakan untuk bukti presensi ya. Minggu depan tidak ada pertemuan Zoom ya. Ya, jadi minggu depan tidak ada pertemuan Zoom. Presensinya nanti menunggu tugas terstruktur umum itu. Sudah, ya. Nanti saya lihat pukul 13. Ya, nanti komunikasi lebih lanjut kita lakukan lewat WA group ya. Nanti juga akan saya berikan video ya. Jadi mulai hari ini akan saya sampaikan apa yang harus Anda lakukan di minggu ini. Ya. Kalau hari ini kan tinggal mengerjakan itu kan. Akan tugas di Elena, terus mengunggah bukti diskusi, ya, dan terstruktur. Maaf, mandiri ya, tugas mandiri, terstruktur dan mandiri. Itu mungkin ada pertanyaan?